Ya, ada kembali bersama kami dalam kita ke Mbak Eva ini ya. Nah, terkait kalau tadi dijelaskan oleh Mbak Yeni, sebenarnya opini WTP ini tidak menunjukkan ada korupsi atau tidak, hanya menunjukkan bahwa ini sesuai akuntansi administrasi saja. Lantas apa gunanya ini ada opini WTP seperti ini? Justru akan menyebabkan celah korupsi malah yang ada. Iya, makanya sebetulnya kalau kita tetap fokus kepada, saya pikir ini audit yang paling primitif ya, karena kepinteran mengumpulkan kwitansi dan seterusnya tidak mencerminkan kinerja. Jadi oleh karena itu saya mendukung kalau BPK secepatnya mengalihkan mentransformasi ya audit keuangan ini menjadi audit kinerja, dan itu lebih berguna bagi LKPP Pak ya, bagi KPP, karena kemudian bisa memperbaiki, karena outcome-nya kok nggak nyampe dengan alasan keberadaan kementerian. Nah ini yang harus ditemukan oleh auditor-auditor itu, bukan kemudian kamu kemarin habis 200 mana kwitansinya. Kan bagaimana mendapat kwitansi itu nggak disoal, pokoknya harus ada kwitansi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika masih ada transisi menuju audit kinerja, memang harus ada perbaikan di internal SOP ya. Tapi kemudian rotasi ya, jangan sampai orang ditempatin di situ terus menerus Mbak. Itu jadi kerajaan gitu nanti kalau di situ. Ya kayak di kepolisian kayak di angkatan keamanan yang lain tuh, rotasi itu penting untuk menyegarkan supaya tidak ngakar dan kemudian doing tricky things karena sudah menguasai sistem yang di dalam situ. Jadi rekomendasi saya sih harus segera ke audit kinerja. Dan ada pertambahan sih. Tapi jangan marah Mbak Eva. Tapi memang benar sih. Tapi jangan marah Mbak Eva. Yang pertama di audit kinerjanya DPR dulu. Iya. Tapi yang benar sebenarnya memang yang disampaikan Mbak Eva bahwa standar akuntansi. Berapa target undang-undang tahun ini? Yang paling gampang. Baik, silakan ini Mbak. Apa yang tadi disampaikan bahwa kalau yang dipakai saat ini standar akuntansinya adalah primitif, memang benar. Accrual ini kan dipakai Swedia itu kan di tahun 1980-an gitu loh. Tapi sekarang sudah mulai agak mengalami perbaikan kalau di negara lain. Coba kita bandingkan di Amerika, kemudian dibandingkan Kanada, Inggris sama Australia. Mereka mencoba melakukan kombinasi dengan melakukan audit pengelolaan keuangan yang berstandarkan akuntansi dengan dengan melakukan audit kinerja. Nah, kalau di Kanada itu malah lebih bicara soal ekonomi, efisiensi dan efektivitas begitu. Kalau yang di Inggris itu berbicara output outcome. Kemudian berbicara soal prosesnya. Nah, itulah yang kemudian kita tunggu. Kemarin pas pada waktu kita bicara dengan teman-teman di Kementerian Keuangan, ya agak sedikit aku juga bahwa kita sudah memakai accrual yang seperti apa ada nggak kombinasi antara pemeriksaan kinerjanya kemudian dengan pengelolaan keuangan, sehingga predikat ini tidak dikejar semata-mata oleh jadi pencitraan belaka begitu ya. Saya pikir yang kita nilai kemarin itu kan kita selalu bicara bahwa WTP ini dijadikan alat pencitraan di tingkatan daerah maupun di tingkatan pusat. Apalagi kalau berbicara di tingkatan daerah, kenapa ini dikejar WTP? Karena mengejar insentif itu tadi, insentif untuk untuk dana-dana perimbangan gitu loh. Itu ini yang perlu dilakukan adalah reformasi di tubuh BPK. Yang kedua adalah sebenarnya kami menginginkan kembali BAKN, ya kan, dulunya sebenarnya sebelum tahun 2014 Badan Akuntabilitas Keuangan Negara di tubuh DPR kan ada. Tiba-tiba 2014 hilang kan Mbak Eva yang dulu pernah terlibat di BAKN. Nah, itulah kenapa BAKN itu diperlukan, karena ini adalah badan untuk melakukan telaah kajian dari opini yang kemudian dihasilkan oleh BPK. Dari situlah kemudian menentukan treatment apa yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah begitu. Secara sistem. Saya potong itu yang kemudian. Saya potong ya. Justru saya bekas anggota DPR, anggota BPK. Justru BAKN ini sebenarnya adalah BPK-nya.
Karena itu ada kecenderungan dulu di DPR jadikan itu keranjang sampah. Laporan BPK itu hanya BAKN aja yang tahu. Padahal sebenarnya hasil audit BPK itu bermanfaat untuk semua dan setiap anggota dan setiap komisi dan bukan hanya di kelompok tertentu BAKN. Karena itu dibubarkan. Karena saya terlibat di BAKN hanya pada masa ada BAKN itu terbentuk panja-panja menindaklanjuti laporan BPK, Pak. Tapi kalau nggak ada yang mentelaah, nggak ada yang menindaklanjuti, hilang, Pak. Hanya di paripurna, habis itu selesai. Ya itu yang harus pengawasannya nggak jalan. Itu yang harus dilanjutkan. Hanya pada RAPBN aja. Kalau saya lihat kecenderungan model di Kanada ketika dia berapat 3 parlemen, BPK, pemerintah. Ketika membahas anggaran langsung bermanfaat. Itu yang sebenarnya utang saya yang belum terlaksana. Makanya kenapa kita menilai bahwa fungsi kontrol dari DPR belum efektif karena memang tidak ada tindak lanjut dari hasil pemeriksaan. Lepas dari mekanisme itu, tapi orang tetap bertanya-tanya nih Pak Febri, karena ini melibatkan dua institusi BPK dan Kemendes begitu ya, yang oknumnya nih ada oknum BPK ada oknum Kemendes. Pertanyaannya selalu sama, apakah yang di BPK ini tidak sampai ke atas tanpa sepengetahuan yang di atasnya? Demikian juga yang di Kemendes. Wah, kalau itu kami belum tahu ya. Tapi kami juga cukup miris kalau melihat nilai uangnya. Cuma 240 juta, itu eselon 1 di BPK. Menunjukkan apa itu Pak berarti? Murah sekali. Ya. Dan katanya KPK tapi itu baru satu kementerian lembaga, banyak kementerian lembaga sampai puluhan, belum lagi pemerintah daerah sampai 500-an. Jadi Pak Febri mungkin saya potong, kenapa nggak dikejar yang triliunan begitu maksudnya? juga kan modus korupsinya di BPK itu tidak hanya seperti ini. Ini kan soal predikat, ada juga soal masalah temuan. Seharusnya tidak ada temuan jadi temuan, ya kan? Ada temuan tapi tidak ada temuan kemudian di LHP-nya. Ada 10 temuan berkurang jadi 5 temuan. Jadi banyak celah sebenarnya. Banyak. Saya contohkan umpamanya gini. Saya contohkan dulunya kita pernah menemukan ya sepanjang tahun 2008-2012 ada potensi kerugian negara diakibatkan dari anak perusahaan dan induk perusahaan di BUMN sebesar berapa? 125,5 triliun. Berikutnya kita lihat lagi cuma ada pengembalian 5 triliun. Selebihnya sampai detik ini 125 triliun tidak pernah tertuang di dalam BPK. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan. Ini menarik. Kadang-kadang kan ini tadi juga saya lihat media sosial, BPK harus dikontrol katanya. Sebenarnya kalau berfungsi yang lain, jalan kontrolnya jalan. Karena begini, yang diperiksa auditnya juga dia memberikan manajemen letter, memberi catatan setiap pada hasil pemeriksaan. Jadi tidak juga benar. Nah kemudian juga ketika kemudian diserahkan ke DPR, ke DPD, ini juga mengontrol. Ini gimana, ini gimana. Gitu loh. Jadi sebenarnya kalau berfungsi mekanisme itu, padahal tahapan tadi hasil kelompok pemeriksa, kemudian apalagi yang supervisi dan kemudian ke tingkat badan, itu kan semua tahapan-tahapan kontrol kalau berfungsi. Persoalannya ini kan tidak berfungsi semua. Nah, ini kan ke depan yang perlu dilihat, Pak. Ini kan sudah ada mulai, misalnya Mendes sudah mengatakan siap diaudit ulang. Nah, kalau misalnya diaudit ulang, nah makanya akan menarik apakah setelah diaudit ulang memang pantas Kemendes dapat WTP. Nah, kalau memang nanti pantas dapat WTP, nanti perlu dilihat juga KPK ini bagaimana. Kok bisa sampainya ada inisiatif awal dari Kemendes memang pantas dapat WTP, tapi kok melakukan penyuapan. Nah, tapi nanti juga akan balik seperti yang Pak Hari Azhar sampaikan bahwa ini ada sengaja orang yang menakut-nakuti supaya membayar, atau tidak pede, atau tidak pede, misalnya begitu. Ya, bisa juga. Nah, ini akan menarik kalau misalnya ada audit ulang untuk Kemendes ini begitu. Baik, kita harus break dulu ya. Masih ada satu segmen lagi pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.